Anda masih bersama kami, Saudara, di laporan khusus penyampaian nota keuangan dan juga RAPBN tahun anggaran 2027. Dan kita langsung sapa rekan saya yang saat ini berada di Kompleks Senayan, MPR DPR RI. Ada Renata Panggalo di sana untuk menyampaikan informasi terkini setelah pidato Presiden. Renata, silahkan. Iya, baru saja kita tentu mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto yang membahas mengenai rancangan Undang-Undang APBN 2027 dan juga penyampaian nota keuangan yang memang kalau secara garis besar bisa kita lihat bagaimana belanja dibandingkan dengan tahun lalu ini akan meningkat. Kemudian juga pendapatan negara targetnya juga akan didorong terus lebih tinggi daripada tahun 2026. Tapi yang unik, Yan Rahman dan juga saudara melihat angka defisit yang memang kemudian ditargetkan turun begitu ya di tahun 2027. Ini yang akan sangat menarik. Langsung saja kita tanyakan Yan Rahman dan juga saudara kepada Ekonom Indef Pak Derajat Wibowo. Terima kasih banyak masih bersama kami Pak Derajat. Terima kasih Mbak Renata. Langsung saja jawabannya gimana nih Pak? Defisitnya ditargetkan turun tapi belanjanya ingin lebih tinggi dari tahun lalu. Ya, belanjanya itu kan memang untuk memenuhi berbagai target kebijakan dari Presiden. Jadi emang mau nggak mau naik hampir sekitar 200-an ya kalau nggak salah. Nah, sekarang kuncinya seperti yang kita bahas tadi, itu adalah menggenjot penerimaan negara. Jadi tinggal bagaimana cara Kementerian Keuangan nanti menggenjot penerimaan negara. Ya, wanti-wanti saya seperti sebelum-sebelumnya adalah jangan sampai ini membuat rakyat jadi takut dan kemudian marah. Dan karena saya juga di politik, jangan sampai ini mengganggu elektabilitas pemerintah, elektabilitas Presiden dan Wapres, kemudian elektabilitas dari partai-partai pendukung pemerintah. Jadi ini harus komprehensif mendekatinya. Makanya saya tadi mengusulkan adanya operasi intelijen untuk itu, kemudian juga perlu dipertimbangkan untuk menurunkan tarif pajak, tapi mungkin bukan sekarang. Dan satu lagi yang belum dibahas adalah mungkin kita perlu mempertimbangkan tax amnesty, ya. Cuma desainnya jangan seperti dulu, karena desain yang seperti dulu kurang efektif. Kalau ditanya apakah ada desainnya, insya Allah ada desain tax amnesty yang baru yang kira-kira akan membuat masyarakat merasa lebih nyaman, karena masih banyak masyarakat yang belum tercover oleh tax amnesty. Jadi ini intinya sih memang perlu perombakan yang cukup signifikan di dalam rejim penerimaan perpajakan kita, terutama pajak dan cukai. Oke, Indef sendiri ada perhitungannya nggak Pak? Kira-kira dengan mengutilisasi apa yang tadi Bapak bilang kayak dana operasional intelijen, kemudian juga Aduh, ini terganggu suara helikopter ini kayaknya kita. Apa Mbak? Iya, jadi kalau misalnya Indef ini sendiri Pak, apakah ada perhitungannya dengan mengoptimalisasikan tadi rencana yang Bapak sampaikan, kira-kira penerimaan yang bisa didapatkan negara ada. Berapa? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk tahap pertama itu antara 300 sampai 500 triliun sangat visible. Ya. Ketika kemudian kalau semua konsep mungkin reformasi kedua perpajakan lah. Reformasi pertama perpajakan itu tahun 2008 ketika kita mengubah semua undang-undang perpajakan. Kebetulan saya anggota pansus di situ, pansus KUP, pansus PPH, pansus PPN ya. Nah, reformasi kedua perpajakan ini dilakukan, itu saya cukup optimis rasio penerimaan negara kita yang sekarang ini masih stuck di 12-13 itu bisa naik ke 15-16. Ya, dan 1% dari kenaikan rasio itu ya, itu kan nilainya sekitar 270 triliun kenaikan 1%. Oke, sangat banyak sekali ya Pak kalau memang betul-betul dioptimalisasikan. Nah, saya ingin bergeser ke salah satu. Suara Elinya udah hilang. Puji Tuhan, alhamdulillah ya Pak. Kita bisa ngobrol enak sekarang. Oke, Pak Derajat, ini juga yang saya rasa dinanti-nantikan sama investor juga sebenarnya. Ini terkait dengan program prioritas nasional yang tadi kalau di pidato kenegaraan yang sore yang membahas APBN 2027 dan nota keuangan sepertinya kurang disinggung nih MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Coba kita lihat dari MBG dulu nih Pak. Belum ada bocoran gitu. Ini apakah memang tidak jadi prioritas di dalam pidato atau seperti apa? Enggak jadi prioritas. Makanya kan sekarang Masdar yang ditaruh di situ. Ya.
Mas Dar ini aktivis, politisi, jadi dia tahu lapangan. Ya, jadi makanya yang dia perbaiki pertama itu governance-nya. Jadi governance BGN dia gedor gitu ya. Governance-nya dia gedor. Nah, kemudian juga ada reprioritasisasi ya, perubahan prioritas untuk tahun ini. Sementara diprioritaskan ke 3T, daerah-daerah 3T sehingga lebih efisien. Jadi intinya adalah pemerintah mendengarkan masukan dari semua pihak, dirapatkan juga di rapat Kemenko ya, dan masukan-masukan itu kemudian diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan. Ya. Jadi memang yang pertama sekarang yang ditangani itu governance-nya, memperbaiki governance yang sebelumnya. Ya. Oke, tapi kalau bicara soal bocoran efisiensinya nih Pak, karena di pidato kenegaraan pertama kan Pak Prabowo bilang lanjut dengan efisiensi. Dan ini juga menjadi salah satu titik tekan dari demonstrasi beberapa waktu lalu kan ya Pak? Betul. Apa yang kira-kira Bapak bisa bagikan? Efisiensi itu artinya kita dengan biaya yang sama dapat hasil lebih besar, atau untuk hasil yang sama biayanya lebih kecil. Nah, yang dilakukan di MBG ini adalah kita lakukan biayanya lebih kecil, hasilnya lebih besar. Dan itu bisa dilakukan dengan governance sama pengawasan. Ya, saya berharap sih mestinya bisa puluhan triliun yang dihemat dari situ. Ya, mestinya. Tapi nanti kita tunggu saja pembahasan di Banggar. Kan di Banggar nanti akan dibahas pagunya BGN sekian, itu yang dipakai sekian. Nah, itu nanti pada saat itu akan muncul ya. Ya, dan tentunya kita harapkan transparansinya ya Pak, karena ini juga salah satu yang disorot pastilah, sekali. Banggar tadi Pak Ketua kan sudah mengatakan nggak bisa tidak, harus transparan. Oke, harus dibuka rapat membahas anggarannya agar masyarakat bisa percaya kalau memang ada upaya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi ngutak-ngatik anggaran, ngutak-ngatik ngutak-ngatik alokasi tanpa perbaikan governance itu sama aja bohong. Makanya sekarang yang dilakukan Mas Dar itu perbaikan governance, dan sangat signifikan kok. Kalau nggak percaya wawancara aja anak-anak BGN. Iya, karena kualitas makanan itu juga sendiri kan Pak. Signifikan ya. Oke, kita pindah ke KDMP, Kopdes Merah Putih. Ini juga yang menjadi salah satu sorotan program yang sangat dinanti-nanti juga. Bagaimana targetnya Agustus ini, Pak Derajat, apa yang bisa Bapak bagikan? Ini kan masih dalam perbincangan rancangan perpresnya. Ya, kita melihat KDMP ini secara menyeluruh. Tadi saya katakan pemerintah ini mengoreksi market failure ya, kegagalan pasar. Nah, Presiden tadi sudah menyampaikan ada inisiatif-inisiatif PFII ya, ada berbagai inisiatif, itu semuanya adalah bagian dari koreksi pasar. KDMP ini koreksi pasar ya, sekarang dikelola oleh Agrinas. Mungkin yang sekarang di krusial ini adalah bulan September, karena bulan September itu kita sudah harus bicara lagi dengan Himbara ya. Nanti setelah itu selesai, kemudian pelaksanaan KDMP ini betul-betul akan dilaksanakan secara prudence. Saya tahu betul karena rapatnya kan di kantor Kemenko Pangan ya, jadi akan dilakukan dengan prudence, dengan prudent, bukan prudence, secara prudence, kemudian mungkin tidak langsung digenjot semuanya, ya. Jadi akan dilihat mana yang betul-betul siap, mana yang manajernya memang sudah betul-betul langsung bisa jalan, ya. Tentu penerapannya serentak, ya. Tapi nanti yang akan di highlight adalah mana yang bisa betul-betul siap dan jalan, sehingga penyaluran barang-barang yang bersubsidi itu lancar. Jadi sekarang kalau teman-teman bisnis itu kan selalu melihat proses bisnisnya bagaimana, ya. Jadi selain melihat financial ratios, mereka melihat proses bisnis. Proses bisnis KDMP sekarang ini sudah sangat rasional, hanya menyalurkan barang-barang bersubsidi. Dan itu sebenarnya bukan sesuatu yang sulit-sulit banget. Nah, tinggal bagaimana barang pupuk datang misalkan ya, dari Pupuk Indonesia datang masuk ke distributor, kemudian masuk lagi ke
ke yang di daerah-daerah langsung masuk ke KDMP, gimana itu dicatat dengan bagus, gimana itu kemudian bukunya bagus, penyalurannya bagus, uangnya yang masuk juga ditata dengan bagus. Jadi nanti kuncinya sekali lagi adalah di governance-nya dari KDMP, karena manajer-manajer ini kan nggak semuanya, ada berapa, 30.000 ya kalau nggak salah ya, nggak semuanya sudah pengalaman. Oke, butuh pelatihan lagi, penyesuaian. Butuh, mereka ketika menerapkan butuh monitoring dan evaluasi, butuh pendampingan. Saya di BNM itu kita punya unit-unit, nah itu mereka dipimpin memang oleh orang-orang yang memang sudah tahu proses bisnis, sudah menguasai dan juga tahu kondisi pasar yang dihadapi. Nah, ini kita ya tentu karena ini barang belum jalan, jadi ngomongnya masih teori ya. Tapi nanti ketika barang ini udah jalan, kita lihat saja. Pasti akan ada masalah, itu pasti. Namanya barang baru, ya kan. Semua yang baru pasti ada aja yang masih perlu diperbaiki sana sini. Nah itu nanti sambil jalan kita perbaiki. Masalah apa memang ya Pak yang paling diantisipasi kira-kira setelah diluncurkan KDMP ini? Apakah lebih ke titik-titiknya yang mungkin belum menyentuh secara masif ke masyarakat? Karena kan kita tahu distribusi bansos nantinya akan dari sana. Kalau di koperasi yang di kelurahan maupun di daerah urban, itu relatif tidak terlalu serius masalah supply chain-nya. Ya, tapi nanti yang betul-betul agak di desa itu kan ya pertama pasti ongkos transportnya beda, ya kan. Jadi misalkan kalau ada koperasi di kelurahan di dekat sini, dekat Kompas di Palmerah, itu kan ongkos transportnya dibanding koperasi yang ada di Luwiliang kan beda. Nah ini memang nanti KPI dari masing-masing koperasi, Kopdes ini itu ya mungkin perlu disesuaikan dengan kondisi lokal, istilahnya lokal spesifik ya. Tapi pastilah itu governance itu pasti ada. Kita bayangkan KDMP itu seperti sekarang ini seperti jaringan distribusi ya yang dimiliki oleh perusahaan besar. Nah, mereka punya punya warehouse di beberapa tempat ya. Dan kemudian mereka juga ya kasarnya yang nggak punya kantor, yang distribusi online saja bisa jalan. Apalagi ini, kan barangnya gede-gede ini. Kalau yang distribusi online kan barangnya kadang HP, kadang apa kan. Ini barangnya kan pupuk, kemudian LPG, ya, barang-barang yang gede-gede. Jadi mestinya sih, rasanya sih bisa jalan. Oke, terakhir Pak Derajat, mengenai pembiayaannya ini juga yang menjadi sensitif ya di masyarakat, bagaimana kemudian agar KDMP ini tidak membebani kemudian untuk dana desa. Nah Pak Derajat, apa langkah yang harus dilakukan? KDMP ini kan sudah dibiayai sebagian dari Himbara yang harus dikembalikan. Nah, jadi nanti dikembalikan, tentu ya namanya investasi akan dihitung ulang. Nah, dana desa itu kebetulan menterinya kan juga dari kami ya. Jadi memang sengaja sebagian dialokasikan untuk koperasi supaya koperasinya bisa punya startup funding. Karena kalau enggak kan repot lagi, harus ngurus ABT, anggaran biaya tambahan ya, kemudian harus ngurus macam-macam. Jadi supaya ini bisa cepat jalan, itu dipakai. Nah nanti pada anggaran 2027 tentu nanti akan dibahas di Banggar. Dana desa ini apakah masih bisa dipakai di sana atau kembali ke Kementerian Desa ya. Kemudian akan dibahas lagi bagaimana pengembalian dana Himbara ya. Kemudian akan dibahas lagi bagaimana nanti keuntungan dari koperasi ini, manajemennya bagaimana, ini pasti akan dibahas nanti. Monitoring dan evaluasi menjadi sangat penting ya, krusial, agar pembiayaannya bisa lancar, kemudian bagaimana SDM-nya bekerja di sana, agar sampai tentunya manfaatnya sampai ke tangan masyarakat. Terima kasih banyak. Jadi yang ingin saya sampaikan ya, koperasi desa ini satu ide untuk mengoreksi pasar. Tapi dalam pelaksanaannya tentu namanya baru itu pasti adalah masalah kesandung-sandung. Nah itu mohon dukungan dari masyarakat untuk ya kalau ada apa-apa sampaikan saja di medsos, nyampe kok ke para Menko. Iya. Ya, atau sampaikan pakai WhatsApp pasti nyampe. Dan di koperasi ini pupuknya ternyata disalurkan ke
istri kesekian dari kepala desa pasti akan ketahuan nanti. Oke. Ya, jadi makanya itu. Ya. Oke, kita nantikan bagaimana nanti pelaksanaan dari KDMP yang ditargetkan Agustus ini ya Pak akan diluncurkan. Iya. Oke, baik. Terima kasih Terima kasih banyak banyak Mbak Ren. pengamat Indef, ekonomi Indef, Derajat Wibowo sudah bergabung bersama kami di studio mini DPR. Terima kasih banyak Bapak. Dan itu dia Yan Rahman perbincangan kami bersama dengan ekonom Indef Derajat Wibowo. Saya kembalikan ke Anda di studio Menara Kompas. Baik, terima kasih Renata atas perbincangannya di Komplek Parlemen MPR DPR RI dan kita juga